hanya mampu melihat Allah itu dari belakang. Ini orang pintar bilang. Kita tidak mampu melihat Allah dari depan, tetapi kita hanya dapat atau mampu melihat Allah dari belakang saja. Apa maksudnya? Artinya begini. Kadang-kadang ketika kita mampu melewati sebuah persoalan, ketika kita mampu melewati sebuah tantangan, ketika kita mampu melewati sebuah permasalahan, di situ baru kita tahu, oh, ternyata Tuhan itu baik. Saya ambil contoh, ada seorang anak muda yang naik kendaraan bermotor, dia lari, sebenarnya larinya 60 km per jam. Tapi karena dia mau cepat sampai, dia lari di 80 bahkan bisa sampai 100. Tanpa dia sadari, tiba-tiba kemudian dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan, dia jatuh. Tetapi mujizatnya adalah bahwa dia tidak mengalami kematian. Dia bangun luar biasa, tapi betul ya, ternyata Tuhan ada. Tadi selama dia jalan, itu dia lupa Tuhan tidak ada. Yang dia lihat hanya dirinya dia sendiri. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita berada pada posisi yang demikian. Paulus secara khusus ya, di dalam pelayanan yang dia lakukan, di dalam penginjilan yang dia lakukan, dia berhadapan dengan begitu banyak persoalan, masalah di dalam tantangan pelayanan yang dia lakukan. Ada fitnah dia dapat, aniaya dia dapat, penjara itu hampir jadi rumahnya dia tiap hari, dilempari dengan batu pernah, bahkan dia katakan ketelanjangan, kelaparan, kehausan itu menjadi bagian hidup dia setiap hari ketika dia pegang firman Tuhan atau ketika dia memberitakan firman Allah. Tetapi persoalan yang dia alami, persoalan yang dia hadapi tidak membuat dia menjadi patah semangat, tidak membuat dia menjadi mundur, tetapi dia semakin maju ya, ketika dia mengajar, ketika dia menghibur, ketika dia memberikan kekuatan, ketika dia memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat yang dia layani secara khusus ya. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, dia memberikan kekuatan kepada, dia memberikan semangat, motivasi kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Karena jemaat di Tesalonika juga mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Penolakan secara sosial karena iman mereka kepada Kristus. Penganiayaan, bahkan tidak sedikit dari jemaat Tuhan yang mengalami namanya mati syahid karena iman. Ini persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Yang pertama, yang kedua, jemaat di Tesalonika mereka berhadapan dengan satu keadaan yang tidak baik. Karena adanya ajaran sesat yang masuk ke jemaat, kemudian mengacaukan akan kemurnian iman jemaat Tuhan, terutama tentang hari kedatangan Tuhan. Nah, ini yang kemudian Rasul Paulus, keadaan yang seperti ini yang kemudian Rasul Paulus mengajar, menghibur, menguatkan akan iman jemaat Tuhan, supaya di dalam proses pengiringan mereka akan ya, proses pengiringan mereka kepada Kristus yang tetap kokoh, tetap kuat, maka ada nasihat-nasihat penting yang perlu mereka pegang, yang perlu mereka pakai sebagai fondasi, sebagai kekuatan untuk mereka melangkah. Setidaknya dalam bagian bacaan yang tadi kita baca ada 3 poin penting, ada 3 pokok penting yang menjadi ya, intisari dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi
Saya mau katakan bahwa pengajaran ini tidak hanya kepada jemaat yang lalu, tetapi juga kepada kita sekalian. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, dia katakan di dalam keadaan yang tidak baik yang mereka alami, di dalam persoalan yang mereka alami, dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Apa artinya? Artinya dia memberikan semangat, optimis. Makanya di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, secara khusus untuk Om David dan juga untuk istri, kita kemarin, minggu yang lalu kita baru mengalami sebuah peristiwa dipanggil pulangnya anak yang terkasih. Secara manusia, ya air mata harus pasti tumpah, air mata pasti jatuh. Tetapi di dalam penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh menangis, tetapi bukan menangis sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Karena Kristus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kita diajar bahwa dalam konteks kemanusiaan kita tidak bisa untuk melepaskan diri dari hal-hal yang demikian. Tetapi jangan kemudian masalah, persoalan yang kita alami, kemarin anak meninggal, belum lagi persoalan misalkan corona, putus kerja, belum lagi masalah-masalah lain yang kita hadapi. Kalau kemudian kita hanya melihat hal-hal yang demikian, ya keadaan sekarang kalau terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh, imun tubuh jadi turun, ya sakit masuk, berbahaya. Nanti kemudian tanggung jawab kita bekerja kita tinggalkan, tanggung jawab kita di rumah kita tinggalkan, dan demikian. Kita yakin bahwa anak kekasih sudah diterima oleh Bapa di surga. Oleh karena kita yang masih hidup ini yang harus lebih kuat, optimis, bahwa setiap kesempatan, orang yang optimis itu artinya dia melihat setiap persoalan, masalah yang dia hadapi itu bukan menjadi istilahnya halangan, tetapi dia melihat masalah itu sebagai sebuah kesempatan. Mungkin Tuhan memakai hal ini untuk mengajar saya, jangan-jangan kehidupan saya lebih baik. Mungkin Tuhan memakai hal seperti ini untuk mengoreksi kehidupan saya. Mungkin ada hal yang mungkin saya harus perbaiki. Nah, ini poin pertama yang mau diajarkan kepada kita. Bersukacitalah senantiasa. Kemudian yang kedua, yang ditekankan di dalam bagian firman Tuhan di malam hari ini adalah, yang kedua, setelah bersukacita dia bilang apa? Tetaplah berdoa. Ini poin kedua yang mau disampaikan kepada kita. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin tidak mampu kita lakukan dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, menolong kita ya, di dalam segala hal. Makanya kan Alkitab bilang apa? Doa orang benar itu, bila didoakan dengan sungguh-sungguh itu sangat besar kuasa. Makanya ketika kita ada masalah, kita punya problema, di samping kita optimis, jangan mundur, jangan lari, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan kelompok komunitas dan lain sebagainya. Tetapi kita semakin maju, semakin semangat. Kadang-kadang orang ketika dia punya masalah, problem dia lihatnya cuma masalah itu saja. Tetapi dia tidak melihat sisi yang lain. Mungkin Tuhan pakai kesempatan ini untuk mungkin mengajar dia, memperbaiki, mengoreksi dan lain sebagainya. Ini poin kedua yang
disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat bacaan di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah di dalam bagian firman Tuhan tadi dalam bacaan dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Perhatikan garis bawahi di dalam segala hal. Baik susah, kaya, miskin, kelimpahan, kekurangan. Firman Tuhan bilang semua itu dipakai